sini kami akan melakukan wawancara kinerja pelayanan PLN di Rayon Dalopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf menunggu waktunya Mbak. Di sini kami dari mahasiswa Politeknik Mandiri dengan saya Nalama Silatulia dan teman saya Iqbal Zahra ingin meminta izin untuk memenuhi tugas mata kuliah kami akuntansi publik tentang perubahan dari pelayanan PLN saat ini. Di sini kami juga ingin mengetahui beberapa hal tentang perubahan dan peningkatan kinerja dari pelayanan PLN saat ini. Di sini kami untuk pertanyaan yang pertama kami ingin bertanya, listrik itu berubah menggunakan token atau pulsa bukan pasca bayar seperti dulu. Nah, itu untuk keunggulan dari perubahan dari pasca bayar menjadi prabayar itu seperti apa? Jadi sebenarnya untuk yang dulu itu memang KWH meter masih memakai pasca bayar. Pasca bayar itu sedang atau memakai perhitungan manual pemakaian. Sedangkan token ini sekarang lebih mudah dengan pembelian token, pakai KWH meter token, jadi kalian bisa melihat atau istilahnya meminimalkan pemakaiannya sendiri. Sedangkan kalau pasca bayar itu kan pembayarannya 1 bulan setelah dibaca baru dibayar. Jadi pelanggan pakai baru bayar. Kalau token, pelanggan beli token baru dipakai. Bedanya kalau token pastinya pelanggan lebih bisa mengatur pemakaiannya sendiri sesuai dengan pembeliannya berapa, kan biasanya bisa diatur sendiri. Sedangkan kalau pasca bayar itu pelanggan kan tahunya pakai di bulan itu, terus tagihannya baru keluar bulan kemarin, kadang seperti itu. Kalau lebih mudahnya, kalau dari saya pribadi itu lebih mudah pakai token. Karena apa? Karena kita bisa mengatur pemakaian kita sendiri. Untuk selebihnya sebenarnya sama saja, token maupun pasca bayar itu sama. Cuma kalau pasca bayar memang dihitung atau pemakaiannya ada pembacaan meter. Kalau prabayar itu pemakaian pakai token. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kendala dalam perubahan dari pasca bayar menjadi prabayar itu sendiri? Kalau kendala tidak, untuk saat ini itu apabila pelanggan ingin merubah dari meter pasca ke meter prabayar itu mudah pakai aplikasi PLN Mobile. Dari situ juga bisa dilayani 24 jam, lebih mudah. Terus untuk penggantiannya pun kita tidak ada biaya lain-lain, hanya pembelian token awal saja. Kalau dari PLN Mobile mungkin token awal bisa 5.000, mulai 5.000. Untuk selanjutnya, apa saja layanan utama dari PLN? Kalau PLN di sini yang pastinya pasang baru, pelanggan mau pasang baru untuk bisnis, rumah tangga, industri, ataupun yang lainnya bisa. Yang kedua perubahan daya, yang sudah menjadi pelanggan daya 450 mau tambah daya bisa. Yang ketiga yaitu penerangan sementara atau PESA. Lalu jika terjadi kerusakan pada alat di PLN, bagaimana upaya perbaikan? Kalau untuk kerusakan ataupun gangguan di sisi PLN, jadi pelanggan sekarang lebih mudah melalui lapor aplikasi PLN Mobile. Jadi dengan aplikasi itu pelanggan lapor lewat PLN Mobile, nanti otomatis laporan pelanggan langsung ke petugas teknik. Nah, dari petugas teknik otomatis langsung datang ke lokasi pelanggan memperbaiki apa yang menjadi keluhan dari pelanggan. Lalu untuk kesulitan dalam perbaikan alat dari PLN itu apakah ada? Kesulitan dari Perbaikan Kalau kesulitan perbaikan tergantung
lokasi. Nah, kan untuk gangguan kan bermacam-macam, tergantung gangguannya apa. Kalau seumpama gangguannya MCP ya kita ganti MCP sesuai ini. Kalau kabel ya kita ganti sesuai material yang ada di sana. Lalu tadi Mbak Rama sudah menyebut aplikasi PLN Mobile. Selain dari aplikasi tadi, apakah ada lagi menu yang ada di aplikasi? Sebenarnya kalau aplikasinya banyak sekali menunya, ini saya tunjukkan sekalian ya. Nah, kalau aplikasi PLN Mobile ini banyak sekali menunya, contohnya token dan pembayaran. Nah, untuk menu ini kita bisa beli token di sini, bisa untuk melakukan pembayaran non tagihan listrik. Dan yang kedua, pembayaran non tagihan listrik. Kalau ini pembayaran listrik ya. Terus pengaduan ini pelanggan bisa lapor melalui aplikasi PLN Mobile. Contohnya gangguan listrik padam, itu masuknya menu pengaduan. Kalau catat meter ini untuk pelanggan pakai pasca bayar. Jadi kalau catat meter pelanggan bisa istilahnya menghitung sendiri pemakaiannya dengan melaporkan stand meter yang ada di lokasi dengan aplikasi ini. Penyambungan baru ini otomatis untuk pelanggan yang mau daftar pasang baru. Ubah daya dan migrasi ini untuk pelanggan mau tambah daya dan ganti ke prabayar, itu migrasi. Penyambungan sementara ini untuk pesta atau penerangan sementara. Simulasi biaya untuk mengetahui biaya pasang baru ataupun tambah daya. Marketplace pun ini ada. Marketplace ini untuk beli ya, kayak ada di situ ada jual produk atau yang lainnya dari bukan dari PLN, biasanya dari mitra usaha. Terus di sini ada kelistrikan, internet untuk Iconet, listrikku ini untuk laporan instalasi listrik. Ya. Lalu bagaimanakah cara mendaftarnya atau bagaimana kita harus memiliki apa saja dalam aplikasi tersebut agar kita bisa mendaftar? Jadi untuk pendaftarannya gampang sekali, tinggal download aplikasi PLN Mobile di Play Store. Nanti bisa buat akun pakai Gmail atau pakai nomor HP, itu saja. Nanti setelah daftar biasanya langsung menu di aplikasi langsung memasukkan nomor token. Nomor token itu nanti setelah sudah terdaftar. Kalau pendaftarannya cukup nomor HP atau Gmail saja. Lalu di aplikasi kan ada menu pemasangan untuk PC baru. Nah, untuk langkah-langkahnya itu apakah bisa langsung lewat aplikasi atau tetap harus menghubungi dari PLN langsung? Jadi kalau untuk pemasangan baru dari PLN, kita bisa melakukan pendaftaran lewat PLN Mobile. Cuma pelanggan harus punya NIDI dan SLO. SLO itu sertifikat layak operasi yang dikeluarkan dari Badan Instalasi atau CV. Jadi sebelum melakukan pendaftaran di PLN Mobile, diharapkan pelanggan sudah punya SLO dari Badan Instalasi. Kalau sudah punya SLO baru bisa daftar lewat PLN. Lalu di aplikasi itu kan tersedia menu layanan pengaduan. Nah, untuk layanan itu tersedia 24 jam atau hanya saat jam kerja di kantor PLN? Layanan pengaduan 24 jam. Selanjutnya, untuk laporan keuangan dari PLN kan termasuk sektor publik, namun kantor PLN ini termasuk kantor cabang. Lalu untuk bagaimana pelaporan dalam laporan keuangan tersebut? Kalau PLN sini kan kantor unit pelaksana ya, jadi kita tidak istilahnya laporan keuangannya tidak sedetail yang lainnya atau mungkin serinci yang lainnya. Jadi kita cukup biasanya laporan keuangannya itu dari UP3 Madu. Nanti itu laporannya langsung ke? Laporannya dari UP3 Madu, jadi bukan dari unit pelaksana. Lalu untuk
pelaporannya dilakukan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan? Tergantung pelaporan keuangan seperti apa. Yang tahu kan UP3 biasanya ada yang bulanan, ada yang triwulan. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Mbak Rahma untuk instansi PLN ini depannya? Harapan saya untuk PLN bisa menjadi lebih baik, bisa melayani pelanggan masyarakat, menjadi lebih perusahaan menjadi yang mendunia, istilahnya menjadi yang terbaik, menjadi contoh dari BUMN lain mengenai pelayanan. Dan kami harapkan dari pelayanan kita, kami meminimalisir pemadaman ataupun gangguan dari pelayanan. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas waktunya. Kami di sini izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari wawancara kami tadi adalah pada pelayanan PLN sekarang terdapat layanan PLN token yang memudahkan masyarakat untuk mengatur pemakaian listriknya. PLN juga ada PLN mobile yang bisa diakses di handphone. Selanjutnya, untuk kerusakan pada alat PLN merupakan tanggung jawab dari PLN itu sendiri. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan PLN ini dilakukan dengan cara melaporkan ke UP3 Madiun karena PLN Kantor Cabang Dolopo merupakan unit pelaksana dari UP3 Madiun. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.